Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nandini Wafik Ananta dengan NIM 1262112110024. Di sini saya akan menerangkan materi teknologi pembelajaran mengenai values atau nilai-nilai dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Dia Palupi Rohmiati MPD. Subbab yang pertama yaitu nilai terkait studi atau belajar. Sebagai bidang yang didedikasikan untuk penerapan pengetahuan terorganisir, peningkatan pembelajaran dan kinerja, penelitian memberikan landasan praktek. Peneliti teknologi pendidikan mempelajari cara menganalisis dan meningkatkan proses menciptakan bahan ajar dan sistem. Menciptakan media dan lingkungan pembelajaran berbasis komputer, menggunakan media dan teknologi informasi di kelas, dan mengelola semua kegiatan, termasuk manajemen proyek dan administrasi layanan teknologi. Bahasan yang pertama yaitu pendekatan kirim atau pendekatan penyelidikan, yang mana basis pengetahuan dapat diperluas dengan banyak cara penyelidikan selain penelitian formal. Penelitian tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu inovasi dapat memberikan makna yang berharga bagi para praktisi dan agen perubahan lainnya. Studi kasus keberhasilan terutama dari kegagalan dapat melemparkan cahaya pada teknologi proses pelaksanaan dalam pengaturan yang kompleks. Penelitian program teknologi pendidikan dihargai dan terus dibutuhkan dengan hasil bersama sehingga hasil penelitian mampu untuk menginformasikan praktek. Penyelidikan penelitian dalam semua metode penelitian dengan fokus pada pertanyaan tentang keberhasilan dan kegagalan dan efek bervariasi teknologi pada peserta didik dan pelajaran, dengan penekanan pada belajar isu-isu global yang terkait dengan inovasi pendidikan dan penggunaan teknologi yang tepat untuk belajar. Yang kedua yaitu komunikasi melalui ilmiah jurnal. Kebiasaan dokumentasi pengalaman adalah karakteristik yang membedakan dari profesional sejati. Berbagi pengalaman profesional pribadi difasilitasi oleh alat komunikasi kontemporer seperti email, halaman web, dan blog. Semakin banyak tempat tradisional untuk berbagi temuan dan pendapat, jurnal ilmiah terus memainkan peran penting dalam wacana lapangan. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, banyak jurnal didistribusikan secara online melalui World Wide Web, bukan melalui pencetakan dan mailing. Para peneliti menemukan bahwa kelompok yang berbeda dari majalah muncul dari setiap tujuan, menunjukkan bahwa banyak publikasi yang berbeda memiliki nilai dan tujuan yang berbeda. Pengelompokan yang pertama yaitu mengenai pertise tertinggi. Jurnal yang dimuat yaitu mengenai teknologi pendidikan penelitian dan pengembangan, interaksi manusia komputer, kognisi dan instruksi, memori dan kognisi, dan jurnal penelitian komputasi pendidikan. Selanjutnya yaitu tertinggi dalam menjaga up-to-date. Jurnal yang dimuat adalah teknologi pendidikan penelitian dan pengembangan, teknologi pendidikan, kognisi dan instruksi, Teach Trends, Webnet Journal. Pengelompokan selanjutnya yaitu tertinggi digunakan kelas. Jurnal yang dimuat adalah teknologi pendidikan penelitian dan pengembangan, Teach Trends, teknologi dan belajar, komputer di sekolah. Karena banyak penelitian dalam teknologi pendidikan, maka diterapkan materi pelajaran tertentu dalam mengatur pembelajaran. Dilaporkan tidak hanya dalam jurnal teknologi pendidikan, tetapi juga dalam jurnal profesional lainnya, seperti Anak Usia Dini, Penelitian Quarterly, Jurnal SD, Membaca Penelitian dan Instruksi, Journal of Research in Pengajaran Ilmu, Jurnal Pendidikan Guru, dan Studi
dalam pendidikan seni. Jurnal sarjana teknologi pendidikan yang paling sering dipublikasikan adalah Teknologi Pendidikan Penelitian dan Pengembangan, Tektrend, Journal of Computing Penelitian Pendidikan, Jurnal Penelitian Komputer dan Pendidikan, Komputer di Perilaku Manusia, Teknologi Pendidikan, dan Jurnal Ilmu-Ilmu Belajar. Dengan demikian, karena teknologi pendidikan merupakan bidang interdisipliner yang digunakan dalam beragam pengaturan, maka tidak diherankan bahwa sastra yang didistribusikan melalui beragam majalah. Namun, ada beberapa yang melayani tujuan untuk segmen-segmen besar lapangan, memberikan stabilitas dan kontinuitas dalam percakapan yang sedang berlangsung di antara para sarjana di lapangan. Subbab yang kedua yaitu nilai terkait praktek etis. Keprihatinan etis terhadap teknologi pendidikan fokus pada proses menciptakan bahan ajar, lingkungan belajar, dan hubungan dengan peserta didik selama penggunaan bahan-bahan dan lingkungan. Teori kritis, peserta didik adalah penerima manfaat dan seharusnya pendidikan adalah tugas profesional agar sesuai proporsi dalam proses belajar mengajar. Melindungi kepentingan peserta didik adalah prioritas tinggi dalam teori kritis. Behaviorisme menyatakan pelajar tidak pernah salah. Kegagalan harus disalahkan pada desain yang buruk atau kesalahan dalam penggunaan sistem pembelajaran. Penerapan teori belajar behavioris dalam bentuk instruksi di program dan setiap pelajar memiliki sejarah stimulus yang berbeda, sejarah penguatan yang berbeda, dan tingkat yang berbeda dari penguasaan dan keterampilan sasaran. Oleh karena itu, setiap peserta didik diperlukan program sesuai pada instruksi dan penguatan masing-masing. The cognitivist perspektif tentang pengajaran dan pembelajaran juga mengatur perhatian untuk kebutuhan individu, karena teori ini berpendapat bahwa setiap orang mengembangkan struktur kognitif internal melalui skema yang selalu unik, karena setiap orang memiliki pengalaman hidup yang berbeda. Selain merawat peserta didik, etika menuntut praktisi melaksanakan semua tugasnya dengan praktek terbaik di lapangan. Menjaga up-to-date dengan penelitian dan kemajuan pengetahuan adalah harapan dari semua bidang profesional, tetapi memiliki kepentingan khusus di bidang teknologi pendidikan didasarkan pada penerapan pengetahuan ilmiah dan lainnya yang diselenggarakan pendidikan. Upaya untuk membuat kemajuan profesional diakses termasuk situs web dan blog, banyak teknologi pendidikan dan program penelitian, teori dalam jurnal praktek seperti Teach Trends, dan banyak laporan tentang praktek yang diberikan di konferensi internasional yang dapat dibagi dalam proses konferensi. Sekian materi dari saya. Apabila ada salah penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.